Ya, terima kasih semuanya saya ucapkan untuk yang pada siang hari ini bisa hadir di pertemuan awal kita. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan karena ini adalah awal pertemuan, jadi kita hanya akan membahas di antaranya tentang teknis pelaksanaan KKN, ya, kemudian pembentukan tim kerja, ya, sekaligus kita saat ini lakukan pemilihan saja, kita tunjuk rame-rame siapa yang akan menjadi ketua, kemudian siapa yang akan menjadi sekretaris, dan siapa yang akan menjadi bendahara. Kemudian pelaksana yang lain juga tentu ya, yang tim support-nya kan harus ada nanti bagian sekretariat nanti siapa, silahkan ditentukan di ruang Zoom Meet pada siang hari ini. Kemudian yang selanjutnya saya akan mencoba memberikan gambaran kepada kalian semua di sini terkait dengan tema atau judul dari Abdi Mas kita yang sesuai dengan di background itu ya tentang pengembangan produk itu akan saya sampaikan. Nah baik, untuk yang pertama mungkin kita langsung saja ini apa namanya, kita mau ini dulu pembentukan tim dulu apa mau paparan dulu? Pembentukan tim dulu aja ya? Boleh Bu, tim dulu aja kan. Dipimpin sama Taufik, silakan Fik, pimpin untuk pembentukan tim kerja kita nanti. Untuk ketua, sekretaris, bendahara silakan ditunjuk dulu. Kemudian nanti akan saya sampai setelah kita terbentuk baru kita bicara ke teknis tentang KKN-nya seperti apa. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya yang terhormat kepada Ibu Selvi ya selaku dosen pendamping lapangan kita, kemudian rekan-rekan juga kelompok dari kelompok kita ya KKN ini. Mungkin tadi sesuai dengan amanah dari Ibu, bahwasanya untuk pembahasan yang pertama ini kita membahas mengenai penentuan dari struktur organisasi kelompok kita itu sendiri gitu. Seperti ketua, kemudian wakil, sekretaris, bendahara, dan teman-teman yang lainnya juga gitu. Kemudian organisasi pendukung juga seperti itu. Kemudian untuk Ibu ini untuk yang penentuan dari struktur organisasinya gimana, mau ditunjuk saja atau bagaimana Ibu? Gini aja. Betul aja Bu yang mau. Enggak, gini aja. Saya pilih kalau ketua saya pilih secara langsung aja kali ya. Untuk ketua saya pilih Taufik aja deh karena saya udah sering komunikasi sama Taufik. Nah, untuk sekretaris dan bendahara silakan Taufik mau milih siapa, saya berikan haknya untuk memilih yang memang bisa membantu atau apa menurut pandangan Taufik klik lah gitu, karena kan tim kerja itu harus ini ya, harus sevisi semisi gitu. Silakan untuk sekretaris, bendahara dan tim support. Misalnya kalau tim support di apa IT ya, IT atau apalah yang bikin-bikin kayak gini nih background apa itu kan ada Ahmad Jelani ya, nanti Ahmad Jelani dengan siapa gitu. Silakan Fik. Untuk mempersingkat waktu aja. Oke, baik Bu. Mungkin untuk sekretaris ya, saya menunjuk Nurul. Gimana Nurul untuk sekretaris? Tuh, siap tuh. Atau Floren? Aku sekretaris bisa. Aku sekretaris mau, tapi kalau jadi bendahara nggak mau. Gimana Nurul? Aku jadi sekretaris mau, tapi nggak mau jadi bendahara. Mana siap. Siapa jadinya? Nurul bendahara, Floren sekretaris. Gitu ya Nurul. Siap Bu. Makasih Nurul dan Floren. Siap Bu. Siap Bu.
Baik Bu, mungkin untuk ketua itu oleh saya ya Sekretaris Floren, Bendahara Nurul, mungkin tim supportnya itu apa langsung ditentukan sekarang atau nanti ada pertemuan lagi Bu sesuai dengan nanti program kerja yang akan kita buat. Mungkin untuk tim support saya menunjuk dulu satu orang saja ya Bu, untuk tim IT atau yang membantu mengenai apa namanya proses seperti pengelolaan sosial media mungkin ya. Saya memilih Ahmad Jelani terlebih dahulu, nanti mungkin untuk kedepannya kita akan adakan meet lagi gitu ya untuk bidang-bidang apa saja atau program kerja disesuaikan dengan teman-teman per PJ-nya nanti Bu. Mungkin seperti itu. Ya, oke. Baik ya, berarti kita sudah punya sekretaris dan bendahara, juga tim IT ya, sementara ini baru satu orang, Ahmad Jelani. Nanti biarkan Ahmad nanti yang memilih lagi siapa dia akan bekerja. Tim IT ini nanti tugasnya membuat apa namanya mengelola media sosial ya. Jadi setiap kali kita adakan pertemuan Zoom, ini kemarin saya sudah sempat sampaikan ke Taufik, kita masukkan ke YouTube. Ya, setiap ada meet kita masukkan ke YouTube. Dan kemudian yang berikutnya kita seperti biasa membuat Instagram, kita juga bisa sosialisasi di media sosial lainnya, mungkin bisa Facebook dan lain sebagainya, terserah teman-teman mau pakainya apa, silahkan. Kemudian tim IT ini juga sampai selesainya KKN, termasuk penutupan ya, desain segala macam itu kami serahkan kepada tim IT. Nah, kemudian tugas dari bendahara itu yang tentu saja berbau-bau keuangan lah ya. Kalau di sini memang kita menggunakan KKN itu sistem daring, tapi tidak menutup kemungkinan juga saya meminta teman-teman semua untuk luring juga sewaktu-waktu kita terjun ke mitra kita ke Cilamaya. Kalau nggak salah Taufik orang Cilamaya, jadi kita bisa ngadem-ngadem di rumah Taufik ya, Fik. Boleh. Alhamdulillah ya, terima kasih Sudi Arya Siva. Jadi alhamdulillah tuh nanti Arya bisa memberikan tumpangannya katanya. Kalau memang nanti Siva kesulitan pas kendaraannya nggak ada ya. Oke, sekarang pembahasannya kita lanjut ya. Jadi gini, tadi sampai mana lagi ya? Oke, sampai tim IT dulu. Sampai tim IT. Tim IT nanti tugasnya tadi ya, Jelani udah dicatatkan kurang lebihnya ya Jelani ya. Pokoknya yang berbau-bau publikasi inilah digital gitu Jelani. Nah, kemudian saya juga butuh tim sekretariat. Nah, untuk tim sekretariat ini silakan nanti juga dibentuk siapa orang-orangnya, yang pasti orangnya yang mau bekerja. Jadi nggak ngandelin satu sama lain. Jadi jangan bisanya cuma merintah-merintah doang gitu ya, tapi dia harus benar-benar mau kerja. Mulai mencatat aktivitas, membuat notulen. Ini pertemuan sekarang ini juga harus dibuat. Setiap pertemuan kita adakan notulen dan dilaporkan ke dalam grup. Itu tugasnya sekretariat. Silakan nanti timnya dibentuk. Kemudian tugas sekretariat yang lain ada nanti yang mempublish itu sekretaris ya. Sekretariat menyerahkan ke sekretaris. Nanti sekretaris yang mempublish ke grup ataupun ke media sosial kita. Jadi termasuk notulen juga nanti Floren, notulen hari ini misalnya, nanti itu boleh dikasihkan ke Jelani, nanti Jelani yang upload ke medsos, ke IG atau apa, bentuknya bisa di PDF-kan seperti itu. Jadi kita tahu perkembangan tiap hari itu apa yang kita diskusikan. Dan poin-poin penting, kalau tadi masalah kendaraan nggak usah dimasukin ke notulen ya. Kemudian nanti karena ini adalah Abdi Mas, pengabdian kepada masyarakat, tentu saja
hakikatnya memang kita harus terjun langsung. Supaya apa? Supaya kebermanfaatannya itu bisa terasa oleh mereka. Namun, tidak menutup kemungkinan juga kita lakukan secara daring. Kalau teman-teman ada yang tidak bisa mengikuti, ya misalnya ada yang keluarganya sakit, ibunya misalnya sakit, ayahnya sakit, ada yang keluarga meninggal, atau amit-amit dan lain sebagainya lah, pokoknya yang negatif, itu boleh. Ataupun ada yang rumahnya terlalu jauh, tidak memungkinkan ke Kerawang, itu nggak apa-apa. Karena tugas akan tetap diberikan gitu loh. Jadi Siva misalnya ada kendala apa, misalnya Aryanya kesiangan, terus keburu ninggalin Siva gitu. Siva nggak ada kendaraan, nggak jadi masalah bagi saya. Yang penting Siva dan teman-teman yang lain yang mungkin seperti Siva bisa tetap berkontribusi, membantu pekerjaan yang lain. Kan tidak harus ada juga, yang penting ada tanggung jawabnya gitu ya. Karena kan di sini yang dapat nilai itu bukan 1-2 orang, tapi kan semuanya. Dan saya mau tim kita ini solid, dan kalau bagi saya nilai itu bukan segalanya, tapi proses yang lebih saya hargai. Saya akan melihat satu persatu bagaimana tim ini bekerja dengan baik gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, untuk pertemuan ke Cilamaya, saya nanti sebelumnya mungkin nanti saya akan berkoordinasi dengan ketua ya, dengan Taufik. Nanti Taufik bisa bantu menghubungi dulu, ada satu kontak person, ada namanya Pak Mulyadi kalau nggak salah, Pak Mulyadi, saya kasih kontaknya. Nanti Taufik silakan berkoordinasi kapan mereka siap untuk kita kunjungi gitu, si mitra kita ini ya. Baik, Bu. Nah, nanti kita ketemu aja janjian di mana nih. Misalnya kalau yang di luar Cilamaya, kita ketemunya di titik mana, kita ngumpul, kita bareng-bareng ke sana gitu. Tapi tentu saja dengan prokes ya, jangan lupa masker dan lain sebagainya gitu. Itu boleh, nggak apa-apa. Kemudian terkait dengan pelaporan, itu tadi sudah saya sampaikan ya, semuanya adalah tugasnya sekretariat. Jadi sekretariatnya harus banyak nih, Fik, timnya. Karena dia akan membuat laporan, dan di sini kalau dulu kan mungkin dari dibagi-bagi ya, jadi kayak misalnya tim manajemen ngerjain apa, ini apa. Jadi karena saya melihat kompetensi mahasiswa sekarang itu macam-macam, walaupun misalnya Marlina di manajemen, tapi dia punya skill di luar bidang manajemen, nah itu nggak masalah, dan itu tidak akan berpengaruh kok teman-teman ya. Yang penting pada waktunya nanti laporan mah satu gitu. Laporan itu satu. Jadi satu laporan untuk semua gitu. Jadi nggak manajemen laporannya ini doang. TI laporannya ini doang misalnya. Nggak gitu. Kalau sekarang laporannya satu. Karena tahun lalu pun saya nggak mau ngeribetin mahasiswa, udah laporannya satu aja. Laporan akhir itulah yang jadi laporan kalian. Karena di dalamnya udah ada semua gitu loh. Saya anggap ada semua gitu. Jadi ngapain harus dibagi-bagi, ini dari sudut pandang ini dari sudut pandang ini, enggak lah. Semuanya satu laporan itu menjadi satu gitu aja. Nanti itu yang diupload. Yang penting saya minta timnya harus solid dan harus explore gitu ya, explore kemampuan. Ciptakan ide-ide kreatif nanti pada saat kita terjun ke lapangan secara langsung. Dan nanti saya juga akan minta beberapa teman-teman di sini untuk menyebar kuesioner, misalnya siapa nanti, karena kan ini terintegrasi dengan penelitian saya juga gitu. Jadi siapa yang menyebar kuesioner. Nanti kita juga akan mungkin adakan pertemuan di desa, karena tahun lalu pun walaupun online, saya hadir di desa, karena kalau nggak ketemu langsung nggak maksimal. Namun hanya beberapa orang saja, tidak semua tim ikut. Karena mereka dibutuhkan saya, terutama tim
tim IT itu harus ikut karena kan nanti nyambungin dengan Infokus, yang ngurus Infokus. Kemudian saya juga butuh nanti MC, mungkin saya bawa MC, kemudian dan lain sebagainya, paling beberapa orang lah. Jadi saya harap teman-teman nanti siap untuk itu. Dan alhamdulillah memang kebanyakan sih rata-rata di sini siap ya, Fik ya, siap untuk luring ya. Terima kasih banyak. Yang paling jauh berarti cuma Arya sama Devi aja yang di luar Kerawang, atau ada yang lain? Nurul di Cikampek, Bu. Oh, Nurul Ya, Bu Nurul dekat. di mana Nurul? Nurul Cikampek di Dauan, Bu. Oh, Sipa, Bu. Sipa Ramadiani di Jakarta. Di Jakarta, Ibu. Jakarta, Bu. Mana Siva, mana? Hadir, Ibu. Mana sih? Hadir, Oh, saya Ibu. belum. Oh, bentar. Oke, Siva di Jakarta, Hadir. tapi kalau luring Siva siap. Siap, Ibu. Oke, terima kasih ya. Asal Siva. nggak mendadak. Enggak sih, biasanya kita nanti ada paling 2 hari sebelumnya lah kita kabarin. Tapi jangan memaksakan ya, Siva. Kalau memang Siva ada agenda lain, nggak apa-apa. Yang penting Siva tetap support tim kita gitu. Siap, Ibu. Selanjutnya terkait dengan tema Abimas kita itu kan judulnya, bentar ya. Judulnya adalah pengembangan produk kelompok usaha pengrajin terasi tradisional di Desa Rawagempol, Kecamatan Cilamaya Wetan menuju pasar modern. Coba minta tolong di-share gambar yang tadi. Siapa yang simpen Jelani atau Taufik? Tadi Taufik udah minta tolong Nurul, Bu. Cuman Nurul kebetulan ini kan pakai handphone. Udah Nurul alihkan ke Siva, Bu. Jadi Siva yang akan share screen. Oh ya, oke, siap. Silakan Siva. Nah, di sini sudah terlihat ini adalah produk terasinya ya, teman-teman. Mungkin bingung nih gambar apa gitu, bulat-bulat dibungkus kertas koran gitu ya. Jadi ini adalah milik pengrajin terasi di Rawagempol. Namanya pengrajin terasi Cilutung kalau tidak salah, Fik, namanya tuh. Nah, kebetulan pemilik industri ini adalah seorang tunadaksa atau tunanetra. Jadi yang ngelola sekarang tuh generasi keduanya. Nah, kenapa saya tertarik? Karena memang ini ada nilai pengabdiannya gitu. Ini ada nilai ibadahnya juga buat kita. Ada nilai positifnya juga buat kita untuk motivasi. Ketika orang yang dengan segala keterbatasannya, tapi mereka tetap bekerja, berikhtiar untuk usahanya. Namun kendalanya itu mereka masih sangat tradisional sekali. Ya, bisa dilihat kemasannya masih pakai kertas koran. Jadi orang mau beli pun nggak tertarik gitu. Mungkin yang tertarik hanya tengkulak-tengkulak saja ya, karena untuk dijual lagi dan dikemas oleh dia. Nah, alangkah kita berbahagianya kita nanti ketika kita bisa membantu mereka untuk mewujudkan atau mungkin mereka saya pernah wawancarai satu kali melalui telepon. Jadi mereka tuh ingin gitu masuk ke pasar-pasar modern juga. Mereka ingin masuk ke toko-toko gitu, tapi bingung bagaimana cara pengemasan yang menarik dan lain sebagainya. Mereka tidak dapati ilmu itu gitu. Mereka hanya bisa mengolah dan meracik terasi, udah itu aja gitu. Dia tidak punya skill up. Nah, dengan adanya pengabdian masyarakat ini, kita akan naikkan kelasnya. Jadi yang tadinya tidak berkelas, kita sama-sama yuk bantu kita naikkan kelasnya untuk lebih baik. Minimal masuk ke toko, minimal. Tapi target saya ingin terasi ini masuk ke Alfa atau Indomaret. Mungkin kita bisa koordinasi dengan Pemda. Nah,
tentu saja ini kerja keras juga buat kita ya. Kita harus mulai memikirkan bagaimana desainnya, kemasannya seperti apa. Kemudian untuk yang di akuntansi, Siva tolong nanti ada perhitungan HPP-nya ya Siva ya, dibantu mereka. Bahan bakunya apa. Jadi berapa sih untuk nilai ini jualnya itu terasi ini yang sudah dikemas dan lain sebagainya. Jadi kita tidak lagi mereka menjual seperti ini. Jadi nggak apa-apa, mereka tetap menjual ini ke membernya dia atau langganannya dia dengan kemasan seperti ini, tapi kita ciptakan yang lain juga. Kita bantu mereka mengembangkan produknya yang lain dengan kemasan yang lebih menarik. Gambar yang satunya mana tadi? Nah, ini gambar yang satunya. Jadi ini bahan baku yang belum dikemas. Nah, ini yang di atas ini. Yang di atas ini adalah yang sudah dikemas. Ini yang belum dikemas. Kasihan sekali ya. Jadi memang mereka benar-benar nggak tahu. Dan ini terasinya enak banget, teman-teman. Ini asli, udang. Non-MSG, tidak ada pengawet, dan lain sebagainya. Rencananya saya akan memberikan kemasan atau mengemas ini, mengolah ya, ada pengolahan dengan cara di open, dikeringkan si terasi ini, dikeringkan, dibubukin dulu, dikeringkan, lalu dimasukkan ke dalam kemasan. Bisa botol, bisa apa nanti ya, kita bicarakan lagi. Kemudian kebaharuannya lagi, saya akan menambahkan rasa di dalamnya. Kita akan menambahkan rasa. Misalnya dengan rasa yang plain atau original, tidak pakai rasa, dan yang selanjutnya pakai rasa pedas. Karena ini kebanyakan untuk sambal, jadi kita improve menggunakan cabai. Sekarang kan ada cabai kering, bisa diolah, kita olah. Nah, gimana rasanya? Kalau enak itu ya, berarti produk unggulan mereka nanti adalah terasi kering cabai atau apa. Nanti kita sambil berjalan aja kita tentukan. Dan yang ketiga, kita arahkan mereka untuk mereka mempunyai merek sendiri. Mereka punya merek dan kita bantu juga mereka ke dinas koperasi nanti ya. Mudah-mudahan saya bisa mengundang dinas koperasi ke desa itu untuk membantu pengurusan izin industrinya, industri rumah. Oke, baik. Saya lanjutkan tadi sampai di mana tadi? Sampai ini Bu, punya merek terus kemasan baru. Oh, oke ya. Serta diusahakan ke mitra. Koperasi ya? Iya, koperasi. Iya, koperasi. Nah, jadi nanti si mitra ini akan kita usahakan untuk memiliki izin produksi. Karena kan sekarang kita kalau beli apa-apa, kalau tidak ada IRT-nya atau Depkes-nya atau apa, kita kan kurang percaya gitu ya. Minimal ada izinnya dan lain sebagainya. Nanti kita bantu ke sana. Nah, nanti teman-teman bisa berkoordinasi ke Dinas Koperasi Kabupaten Karawang. Silakan siapa yang akan silaturahmi, bisa mulai besok, Senin, tentukan. Silakan kalian nanti adakan Zoom, tidak perlu mengundang saya, tidak apa-apa, diskusi. Tentukan siapa yang akan ke Dinas Koperasi. Tentu saja harus buat logo dulu berarti ya, karena kan kita bikin surat. Nah, nanti kita langsung minta waktu saja ke mereka, Bapak, kiranya misalnya minggu depan kalian rencana ke Dinkop, berarti agendakan minggu depannya, supaya kita ada prepare juga. Bisa nggak mereka datang ke desa ini, dan kalian juga ada waktu untuk koordinasi dengan desa di sana. Kalau memang sudah fix, oke, kami bersedia datang misalnya tanggal sekian.
Nah, berarti setelah dari Dinas Koperasi, kalian berkoordinasi dengan desa di sana, di Rawagempol. Cilamaya Wetan ya desanya ya itu ya, Fik ya? Desanya Rawagempol, Bu, untuk kecamatannya desanya. Cilamaya Wetan. Oh iya. Berarti nanti silakan berkoordinasi dengan Kepala Desa Rawagempol. Dan pesertanya boleh pengrajin terasi yang lain juga tidak apa-apa. Diundang. Jadi nggak hanya mitra kita aja, tapi semuanya boleh kita undang. Kalau memang mereka mau, itu bisa disampaikan kepada Kepala Desanya nanti. Nanti sampaikan aja tujuannya apa gitu ya. Kemudian selain Dinas Koperasi, ada satu dinas lagi yang harus kita datangi, yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Itu kantornya ada di samping Dinas Pendidikan, kalau nggak salah. Dinas Pemberdayaan Masyarakat. Itu samping Dinas Pendidikan. Nah, silakan teman-teman juga bisa datang ke sana, sampaikan maksud dan tujuannya, bahwa di desa ini kami mahasiswa KKN Unsika ingin mempunyai inovasi pengembangan produk pengrajin terasi di desa ini, dan mohon Bapak berkenan untuk menjadi narasumber atau siapa gitu ya. Saya rasa kalian bisa lah untuk harus belajar untuk menghadapi orang-orang birokrasi itu harus seperti apa, harus belajar juga. Ada yang dari FISIP nggak di sini? Sepertinya tidak ada ya? Iya Bu, sepertinya nggak ada. Oh ya udah, nggak apa-apa, kalian harus belajar ya. Ada orang manajemen di sini, ada orang PJKR juga di sini ya, harus belajar. Intinya kita kan kampus merdeka, jadi kita sudah tidak dikotomi lagi, kita tidak dikotak-kotakan. Taufik dari TI jadi harus belajar TI aja. Terus Ihsan dari PJKR belajarnya itu aja, enggak. Ilmu itu universal, jadi semuanya harus kita pelajari. Minimal kita tahu apa ilmu itu dan bagaimana kita menghadapi orang dan sebagainya. Jadi nggak biar jadi orang yang merdeka gitu, nggak orang yang monoton. Nah, kemudian setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, insya Allah kalau memang Allah mengizinkan, nanti pas pada saat di sosialisasi atau FGD ya modelnya, nanti saya hadirkan dari Dinkop dan Pemberdayaan. Dan kalau memang memungkinkan, saya juga ingin mengundang Bapak, kemudian beliau berkenan, namun kita tidak terlalu berharap banyak, tapi karena saya memang ingin produk-produk asli Karawang ini bisa masuk ke ya franchise-franchise seperti itu, Indomaret dan sebagainya. Jadi itu cemilan udah merek Indomaret, terus minyak goreng juga mungkin ada yang merek Indomaret, lalu produk-produk kearifan lokal kita kemana gitu. Padahal kita di Kabupaten Karawang itu ada rengginang, ada opak, bahkan Indomaret punya rengginang Indomaret juga, rengginang Alfa juga gitu. Yang mungkin saja, ya, mereka sebetulnya belinya dari orang Karawang dikasih merek Indomaret. Nah, kan? Atau jangan-jangan terasi yang dari ABC itu, ABC kan pabriknya di Karawang, jangan-jangan mereka juga ngambilnya dari pengrajin-pengrajin terasi yang memang dia nggak ngerti kayak yang sekarang kita jadikan mitra gitu. Jadi itu yang ingin saya tonjolkan di situ. Dan terasi ini memang kurang perhatian karena masih dianggap produk yang tidak menjual. Padahal produk apapun itu yang namanya kearifan lokal, mereka punya hak untuk kita publis. Karena mereka putra daerah yang mau menyumbangkan sebagian kecil dari penghasilannya untuk kabupaten. Dan memang saya lihat Kabupaten Karawang ini kurang memperhatikan UKM. Mereka hanya dibawa sebatas bazar. Diikutkan di bazar, oke, fine. Setelah itu mereka tidak dikelola dengan baik lagi. Mereka berjalan lagi sendiri-sendiri. Padahal
di dalam visi misi bupati dan wakil bupati yang dulu maupun sekarang itu mereka fokus ke wirausaha. Tapi saya lihat belum maksimal. Mereka memberikan modal, oke, diberikan modal, diberikan wadah, oke, tapi itu hanya dalam sebuah event. Dan itu hanya sekali. Saya tidak ingin, jadi kita tuh kalau mau bantu, kita kalau mau bantu orang, misalnya gini, saya mau bantu orang lihat saya mancing dapat ikan terus. Lalu saya kasih, misalnya Taufik tanya, Bu, kok mancing ikan dapat terus? Dan saya nggak mau ngasih ikannya ke Taufik. Tapi saya kasih aja pancingannya. Karena kalau saya kasih pancingannya, siapa tahu bisa lebih banyak dari saya hasilnya. Gitu. Tapi kalau dia udah langsung terima ikannya, udah dimakan habis, dia minta angin. Di kita itu hotel banyak. Alfamart itu satu desa, mungkin kalau dihitung bisa berapa banyak. Di mana ada Indomaret, di situ ada Alfamart. Belum lagi dipandang sebelah mata, karena memang kemasannya terkadang tidak menarik. Produknya terlalu monoton, itu aja. Makanya saya ingin terasi itu kita buat ya, mudah-mudahan menjadi keinginan kita bersama, itu kita buat, ya tadi, ada kasih marinasinya dikit cabai. Jadi ketika kita nyambel atau kita numis apa, kita udah irit tuh, nggak usah pakai cabai lagi. Apalagi cabai kering tuh murah kan. Nah itu nanti Siva bisa bantu bikin perhitungan harganya. Kemasannya nanti pakai ini. Dan itu inovasi saya adalah si terasinya itu dipanggang dan dibikin bubuk. Jadi udah bubuk. Jadi nggak padat seperti itu. Jadi tinggal ditabur. Malah kalau dicampur pakai nasi aja itu kayaknya udah enak. Kalau yang senang terasi. Ya, seperti itulah kira-kira rancangan saya nanti. Kita sambil berjalan. Dan nanti tolong dicari juga berapa banyak data statistik, berapa banyak pengrajin terasi di Kabupaten Karawang. Silakan kalian minta datanya ke mana itu? Ke BPS ya? BPS atau mana? Kemudian keberadaan Alfa di Cilamaya lah. Cilamaya aja dulu kita. Ada berapa banyak Alfa dan Indomaret di situ. Kemudian boleh juga sih kalian tanya, bisa nggak ya minta data, ada berapa sih banyak Alfa itu di... No, enggak ini aja. Hotel, berapa banyak hotel? Hotel, berapa banyak? Kemudian warteg. Warteg ya, kenapa warteg? Warteg itu rata-rata pendatang. Mereka rata-rata pakai terasi. Mereka bukan asli orang Karawang. Kita, pemerintah daerah, boleh membuat aturan sebetulnya. Para pemilik rumah makan yang bukan dari asli Karawang, misalnya, pendatang lah, kita berikan dia berusaha, boleh di kabupaten di tempat kita, tapi tolong produk kearifan lokalnya misalnya, atau terasinya aja kita minta, pakai terasi dari Karawang. Itu saya yakin pengrajin terasi Karawang akan sejahtera. Itu boleh. Karena apa? Kita sudah otonomi daerah. Otonomi daerah itu peraturan dibikin sendiri. Nggak lagi kita ke pusat. Banyak kalau di daerah-daerah Jawa Tengah tuh Pak Ganjar itu udah mewajibkan macam-macam, harus wajib pakai batik, pakai ini bla bla. Nah, Yogyakarta pun sama. Di Malioboro itu pedagang-pedagang kaki lima tidak boleh menjual nasi pecel lebih dari sekian harganya, dan itu diatur. Itu tugasnya Menteri Dinas Pariwisata. Supaya apa? Supaya menarik wisatawan. Kalau misalnya terlalu mahal, wisatawan males datang ke Malioboro, makannya udah itu. Saya tahu sejak waktu itu ada yang viral makan pecel ayam mahal. Dan ternyata sebenarnya itu oknum. Padahal sudah ada aturan bahwa di
Malioboro itu tidak boleh lebih dari sekian menjual pecel ayam. Nah, kenapa kita tidak meniru mereka? Warteg, hotel, atau bahkan usaha-usaha rumah makan, terasinya pakai dong terasi Kerawang. Nggak usah beli terasi ABC. ABC itu produknya udah banyak. Kok kita juga udah banyak, ABC tuh udah ada kecapnya, sirupnya, macam-macam. Tapi terasi Kerawang, apa? Mereka yang punya terasi. Nah, itu yang akan nanti saya sampaikan kepada Pak Wabub atau dari Dinas Koperasi maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat pada saat nanti kita undang mereka. Saya akan memberikan solusi seperti itu. Mudah-mudahan ya. Ibu izin bicara, Bu. Ya. Berarti kalau misalkan untuk bagian masuk-masuk ke Keko apa? Kan tadi Ibu bilang katanya pengennya rencananya supaya kayak yang kayak aturan di Jogja gitu kan. Jadi kayak berlakuan khusus untuk kalau misalkan yang orang orang luar yang bikin warteg mintanya jadi dari terasi Karawang, berarti harus kerja sama kepala desa setempat dulu berarti kan ya Bu ya? Jadi tidak hanya warteg sebenarnya ya, jadi semuanya lah, semua pemilik usaha, saya ralat ya, semua pemilik usaha rumah makan wajib menggunakan terasi dari Karawang. Wajib terasi seberapa mahal sih gitu. Nah, itu kerjasamanya nanti mereka membeli sendiri, tidak usah dikelola desa. Kan karena kita sudah meminta untuk si terasi ini masuk ke toko-toko dan lain sebagainya, atau memang karena sudah ada peraturannya, jadi nanti di tiap desa itu bisa aja ada gerai-gerai khusus produk-produk kearifan lokal di desa tersebut. Misalnya di Cilamaya ada misalnya apa nih opak, apa, nah itu disediakan oleh pemerintah satu gerai khusus untuk ini. Sebenarnya kayak gitu aja, dan itu dibuat dengan aturan pemerintah daerah. Pemerintah daerah tinggal bikin aturan, selembar kertas, tanda tangan, masukin ke apa, sebar, umumkan di media. Kemudian pedagang-pedagang kan ada aliansi-aliansinya. Sekarang persatuan ini warteg apa, pecel ayam, itu ada loh mereka aliansinya. Nah, itu tugasnya pemerintah daerah. Nanti kita berikan solusi. Caranya seperti apa? Kita mengundang. Jadi mengundang mereka dan mereka harus mewajibkan. Nah, itu bisa juga kerjasama dengan desa, bisa melalui BUMDes. Jadi belinya di mana warteg itu berada, misalnya di Desa Cilamaya, dia beli terasinya ke BUMDes Cilamaya. Itu akhirnya BUMDesnya kan jadi ada penghasilan juga jalan BUMDesnya, tidak hanya simpan pinjam, seperti itu. Bisa, Floren, melalui desa bisa. Kalau yang di kabupaten juga bisa. Kalau teknis mah kita ini biarkan mereka yang berpikir ya. Mereka yang berpikir. Tapi kalau saya lihat dari cita-citanya Bupati dan Wakil Bupati ini, dia juga mereka ingin memberdayakan BUMDes. Salah satunya itu produk-produk kearifan lokal dibikin wajib aja. Terutama di perusahaan-perusahaan toko-toko franchise kayak gitu, rengginang, apa, opak, pokoknya apa wajib ada. Itu nanti kalau nggak ada denda atau apalah, sanksi itu terserah mereka. Karena salah satu proyek mereka itu Bupati Wakil Bupati mensejahterakan, memberdayakan BUMDes. Bisa dengan cara itu juga gitu. Jadi pengrajin itu menjual produknya ke BUMDes, nanti BUMDes menghargakan berapa, nah BUMDes masuk lagi ke apa, kan pengrajin untung, tiap hari dia produksi dengan harga yang memang tidak terlalu mahal, lalu masuk ke BUMDes, terserah mereka mau pakai merek BUMDes atau mentahan, terserah nanti jual ke apa beli. Itu kan apa namanya, simbiosis mutualisme bagus, ekosistemnya baik. Gitu. Perputarannya bagus, sehat. Ya, kira-kira seperti itu nanti rencana-rencana kita. Jadi kita harus tetap semangat walaupun KKN-nya daring, tapi
luring pun sebetulnya nggak ada masalah, yang penting kita prokes ya, bukan ya. Mungkin itu saja dari saya, barangkali ada yang mau menambahkan, silahkan, atau mau bertanya. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya. Ini untuk data statistik yang pengrajin terasi ini cakupannya ke satu Kerawang atau Cilamaya aja, Bu? Kalau bisa sih ke Kerawang aja sekalian kali ya, tapi kalau memang menurut BPS tidak ada, tapi tidak mungkin BPS tidak punya data, itu Cilamaya aja. Tapi Saya berharap data Indomaret sama Alfa mah khusus Cilamaya aja kan ya, Bu? Karena kita lokusnya kan di situ ya. Kita lokusnya di situ. Untuk hotel dan itu, Bu, rumah makan, warteg? Nah, untuk kalau hotel, ya boleh. Hotel itu di Kerawang berarti. Hotel sama wartegnya mungkin di Cilamaya aja kali ya. Cilamaya aja. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu izin bertanya. Ya, Nurul, pokoknya rumah makan ya. Kita tadi kan saya sudah ralat, tidak hanya warteg, pokoknya rumah makan, kecuali rumah makan Padang, karena dia nggak pakai terasi biasanya kalau Padang. Siap, berarti cakupan itu rumah makan ya, Bu? Bukan warteg. Ya, kayak warung-warung nasi yang ibu-ibu itu kan juga biasa pada pakai terasi itu gitu. Siap, Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ibu, nanti kan ini kan kita udah pembentukan anggota nih. Nah, nantinya pasti ada kayak kita nanti bakal ngadain kayak iuran gitu nggak sih, Bu? Karena kan dilihat pasti ada aja gitu yang pengeluaran yang nantinya bakal keluar gitu, Bu. Dan nggak mungkin, maksudnya kita bakal harus minta, Bu, minta uang sekian. Kan nggak mungkin, Bu. Jadi kayak harusnya kayak kita bakal ngadain uang iuran itu atau enggak? Iya. Kalau untuk iuran itu pasti ada. Ya, teman-teman silakan nanti di ini aja, kayak misalnya beli kertas kan harus untuk ngeprint ya kan. Terus mungkin juga akomodasi, bensin dan sebagainya. Silakan aja dikumpulkan, nanti insya Allah saya rembes, saya ganti. Tapi tidak dilebih-lebihkan ya. Jadi apa adanya aja. Misalnya kendaraan dibajetin berapa gitu. Jadi bukan berarti satu motor saya bayarin satu-satu. Misalnya motor kan bisa berdua, atau misalnya boncengan gitu. Jadi diirit-irit aja. Nanti yang penting buktinya semua dikumpulin. Mungkin awal nanti silakan sama teman-teman dulu. Nah, nanti pas sudah selesai kita KKN, boleh dirembes ya. Nanti tugas bendahara ngumpulin nota-nota kayak gitu. Ada lagi? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Mohon maaf sebentar, termasuk nanti kalau pas lagi jalan, ada yang beli-beli es gitu, nggak apa-apa, dibikin aja kwitansinya. Dan jangan lupa setiap perjalanan harus difoto ya buktinya. Setiap wawancara, nanti kalian mohon izin aja Pak, mohon izin Pak foto untuk laporan. Nah ini, dan langsung dinamain, takutnya lupa ini foto apa ya, sama siapa gitu, di mana, jam. Jadi nama, fotonya dengan foto di mana, dengan siapa, jam berapa, hari apa, tanggal berapa. Jangan lupa, selalu harus terdokumentasi. Oke, ya siapa tadi? Silakan masuk. Ibu izin bertanya. Ya. Tadi kan Ibu bilang bahwasanya kita nanti kan ada kunjungan ataupun koordinasi dengan Dinas Koperasi Kabupaten Karawang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat ya, Bu. Nah, itu nanti di satu waktu atau dibedakan saja, Bu? Karena awal biasanya kita sekalian aja, Fik, nggak apa-apa. Misalnya ke Dinas Koperasi dulu nih jam 8. Beres ngobrol bla 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 bla, nanti jam 10 ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat gitu, nggak apa-apa. Jadi biar nggak bolak-balik. Kalau misalnya mereka ditemuinnya besok, Oke, baik, misalnya, kalau misalnya
oh maaf Mas Taufik, ini si Bapak ininya lagi nggak ada, coba lagi aja besok. Nah baru itu kondisional, itu force major, jadi boleh nanti besoknya kita balik lagi kayak gitu. Jangan lupa pakai alma mater. Ada lagi? Oke Bu, berarti nanti kita berkoordinasi terlebih dahulu ya Bu ke Dinas Koperasi dan Pemberdayaan itu ya. Berarti nanti yang perlu dipersiapkan itu adalah surat dulu, kemudian nanti setelah dibuatkan surat, nanti mungkin tim sekretaris mengirim ke grup, nanti mohon koreksinya dari Ibu ya. Dan PR-nya berarti nanti logo benar ya dari kata Ibu, nanti mungkin nanti teman-teman Taufik, nanti minta suaranya waktu. putus-putus. Ya, jadi untuk logo. Oke. Tadi ya baik untuk logo, jadi harus mungkin bisa malam ini kalian diskusikan ya untuk logo itu. Karena nanti kop surat itu pakai logo. Jadi itu urgensi harus diprioritaskan lebih dahulu. Ada lagi? Yang lain? Sepertinya cukup, Bu. Cukup jelas ya. Jadi kalau untuk sekali lagi untuk operasional nanti dikumpulkan di akhir ya. Jadi jangan nanti udah dari Dinas Koperasi Taufik nagih, Bu, tadi beli bensin 10.000 gitu. Nanti ya sekalian, Bu, ini Jelani beli es 5.000. Jadi nanti sekalian ya, nanti di ini aja. Jadi walaupun 3.000, 2.000, yang penting dibikin ininya aja, kwitansinya. Oke, baik, kalau nggak ada silakan berpost. Ibu izin. Ya. Ini terkait nanti Iya, untuk laporan akhirnya, Ibu. Kenapa sih, Pak? Tadi kata Ibu untuk laporan di akhir cukup 1 ya untuk kita. Sipa, suaranya kecil banget. Oh, bentar. Iya, gimana? Terus? Udah jelas belum? Udah. Ya, izin bertanya mengenai laporan akhir nanti, Ibu. Ya, silakan. Itu tadi dipaparkan oleh Ibu, nanti kita untuk laporannya itu hanya 1 laporan untuk 1 tim. Berarti nanti 1 laporan itu kan mencakup semua kegiatan KKN kita. Iya. Itu berarti semua, ini berapa orang ya? Semua kita ada 18 itu 1 laporan itu semuanya sama, Ibu, isinya. Terus untuk pembentukannya itu bisa dibuat per apa ya? Teknis pembuatan laporannya itu nanti disamakan aja atau bagaimana, Ibu? Memang benar-benar percis seperti itu atau gimana, Ibu? Iya. Untuk laporan nanti kita 1 aja karena nanti di akhir itu saya mintanya nanti dibikin laporannya seperti jurnal, kayak bentuk jurnal ya. Nah, nanti dilaporkannya 1 itu aja. Jadi nanti kami dari tim KKN ini, pemberdayaan ini melaporkan ini gitu aja, nggak usah tugasnya PJKR apa, akuntansi apa, enggak. Pokoknya ini hasil tim kerja kok. Tim kerja yang terdiri atas nama Siva ini, akuntansi ini. Nanti kayak tugas kelompok disebutkan namanya gitu aja. Jadi kalaupun sama nggak apa-apa, wong kita 1 tim. Soalnya kalau beda tim, laporannya sama, nah itu jadi pertanyaan. Ya. Nanti untuk Siva dan Safira nanti dibantu untuk HPP-nya nanti paling tugasnya itu untuk ya menghitung harganya berapa untuk terasi plus kemasan dan lain sebagainya. Udah cukup jelas sih, Pak? Jelas, Ibu, terima kasih. Ya, biar nggak ribet. Kalau masing-masing ribet, nanti kasihan yang PJKR. Dia laporannya apa yang nyambung-nyambung ke PJKR, kan? Nah, makanya kita tim. Kalau kita secara luring, mungkin bisa mereka dipisah-pisah. Akuntansi tugasnya ini, membuat laporan ini, teknik industri ini, PJKR melatih anak-anak senam misalnya bisa, tapi kan kalau luring susah.
sebetulnya bisa juga disambung-sambungkan, tapi tidak relevan. Tapi sekali lagi, karena kita sudah kampus merdeka, jadi kita tidak usah dikotomi. Kita udah semua sama gitu deh. Ilmu itu universal. Yang beda itu keyakinan kita. Kalau ilmu mah semua sama. Kamu mau belajar ilmu kesehatan, bisa. Ilmu apa, bisa. Oke, ini kayaknya udah mau mati lagi nih. Udah 09 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ditutup dengan doa. Saya nunjuk cowok untuk doa ya. Kayaknya yang kayak Ustadz tampangnya jeng 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 jeng. Kayaknya Muhammad Riza nih kayaknya Ustadz nih ya. Muhammad Riza dari fakultas mana? Dari manajemen, Bu. Enggak, Bu, bukan. Tampangnya sih tampang Ustadz. Enggak, Ya, tapi amin. Insya Allah. minimal tampangnya atuhnya anu soleh teh. Ya, nanti untuk doa gantian. Sekarang Muhammad Riza dulu. Tutup ininya. Untuk pertemuan hari ini kita tutup dulu. Oke, baik teman-teman, terima kasih. Terima kasih juga kepada Ibu. Mari kita tutup perjumpaan kita ini dengan membaca Al-Fatihah, berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Tadi kita lupa di awal nggak berdoa. Selesai. Terima Ya. kasih. Alhamdulillah ya untuk pertemuan hari ini berjalan dengan lancar dan mumpung masih ada 8 menit, kita foto dulu untuk dokumentasi. Recordnya dimatiin aja.